Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nalila dengan NIM 2030110010 pada jurusan Tadris Kimia dengan mata kuliah Kimia Dasar 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan mencoba melakukan praktikum sederhana, yaitu tentang uji laju reaksi, yaitu dengan tujuan praktikum, yaitu agar kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang laju reaksi. Yaitu, laju reaksi merupakan peristiwa perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam suatu waktu. Laju reaksi juga dapat dinyatakan sebagai suatu laju terhadap berkurangnya konsentrasi suatu reaksi. Konstanta laju reaksi merupakan laju reaksi bila konsentrasi masing-masing jenis adalah 1. Kecepatan laju reaksi yang berbanding lurus terhadap konsentrasi dengan 1 atau 2 pengikut berpangkat 2 akan disebutkan sesuai jumlah pangkat. Reaksi disebut bertingkat 3 bila kecepatan reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi pangkat 3. Biasanya laju reaksi tidak bergantung pada orde reaksi. Suatu reaksi yang merupakan proses satu tahap didefinisikan dengan berdasarkan reaksinya, yaitu reaksi dasar. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Normalitas menyatakan jumlah ekivalen zat terlarut dalam tiap liter larutan. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut murni. Sedangkan fraksi mol menyatakan perbandingan mol salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponen. Berdasarkan teori tumbukan yang menyatakan bahwa sebelum terjadinya reaksi molekul bereaksi haruslah saling bertumbukan, sehingga sebagian molekul pada tumbukan ini akan membentuk suatu molekul. Molekul yang akan mampu bersifat mengaktifasi diri secara langsung. Molekul tersebut kemudian berubah menjadi hasil reaksi agar reaksi dapat membentuk kompleks yang akan aktif. Walaupun demikian, molekul-molekul ini hanya akan mempunyai energi minimum yang disebut energi aktivasi. Hukum laju reaksi merupakan suatu bentuk persamaan yang menyatakan laju reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi semua spesies yang ada, termasuk produk-produk yang dihasilkan dalam reaksi tersebut. Hukum laju reaksi mempunyai dua penerapan utama, yaitu penerapan teoritis yang merupakan pemandu dalam mekanisme reaksi, sedangkan penerapan praktiknya akan dilakukan setelah mengetahui hukum laju reaksi dan konstanta lajunya. Untuk reaksi kimia sebagai berikut, yaitu A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Hubungan antara laju reaksi dengan molaritas adalah V sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Dengan V sama dengan laju reaksi, K sama dengan konstanta laju reaksi, A sama dengan konsentrasi zat A, B sama dengan konsentrasi zat B, M sama dengan orde terhadap zat A, dan N terhadap orde terhadap zat B. Adapun faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi atau kecepatan reaksi, yang pertama ada konsentrasi. Jika kecepatan suatu zat semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar pula, dan sebaliknya. Jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya semakin kecil pula. Lalu yang kedua ada luas permukaan. Reaksi yang berlangsung dalam sistem homogen sangat berbeda dengan reaksi yang berlangsung dalam sistem heterogen. Pada reaksi homogen, campuran zatnya bercampur seluruhnya. Hal ini dapat mempercepat berlangsungnya reaksi kimia karena molekul-molekul ini dapat bersentuhan satu sama lain. Yang ketiga ada suhu atau temperatur. Pada suhu yang tinggi, energi molekul-molekul bertambah. Laju reaksi meningkat dengan naiknya suhu. Biasanya kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan menyebabkan kenaikan laju reaksi sebesar 2 atau 3 kalinya. Kenaikan laju reaksi ini disebabkan dengan kenaikan suhu atau menyebabkan semakin cepatnya molekul-molekul bergerak sehingga memperbesar kemungkinan terjadi tabrakan yang efektif. Selanjutnya yang keempat ada katalis, yaitu berbagai reaksi berlangsung lambat dapat dipercepat dengan menambahkan zat lain yang disebut dengan katalis. Konsep yang menerapkan pengaruh terhadap laju reaksi, diantaranya katalis menurunkan energi-energi pengaktifan suatu reaksi dengan jalan membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Ada dua jenis katalis, yaitu katalis homogen dan yaitu katalis yang satu fase dengan zat yang jenis katalis ini umumnya ikut bereaksi, tetapi pada akhirnya reaksi akan kembali ke bentuk semula. Katalis heterogen adalah katalis yang
tidak satu fase dengan zat-zat yang bereaksi. Jenis katalis ini umumnya logam-logam, reaksi yang terjadi cepat umumnya pada gas. Baiklah, di sini kita akan melakukan praktikum tentang uji laju reaksi. Di sini saya sudah menyediakan alat-alatnya. Untuk praktikum yang pertama yaitu sediakan 2 botol, lalu ada air panas dan air dingin, lalu diletakkan balon di atasnya. Ini untuk praktikum yang pertama. Baiklah, dan juga ada 2 paks J-School. Baiklah, langkah pertama kita masukkan air panas dan juga air dingin ke dalam botol aqua. Di sini setelah itu kita masukkan secara bersamaan J-School tersebut ke dalam air panas, lalu segera ditutup. Lalu masukkan juga J-School ini ke dalam air dingin. Lalu kita tunggu. Baiklah, dari percobaan J-School dimasukkan ke dalam air di dalam botol ini, dimana pada air panas balon yang mengembung lebih cepat daripada air dingin. Berikut ini saya akan berikan penjelasannya. Baiklah, selanjutnya kita melakukan praktikum yang kedua, yaitu pertama ada alat dan bahannya ke J-School yang udah kita haluskan. Baiklah, selanjutnya praktikum yang kedua, yaitu ada 2 paks J-School, lalu ada air dingin dimasukkan ke dalam 2 botol aqua. Lalu di sini untuk J-School-nya kita hancurkan terlebih dahulu. Baiklah, di sini sudah ada yang dihancurkan dan yang masih utuh. Pertama itu, lalu kita masukkan J-School halus dan J-School yang masih padat ke dalam masing-masing wadah secara bersamaan. Baiklah, selanjutnya kita masukkan ini yang halus dan ini masih padat.
Berikut ini yang sudah dihancurkan terlebih dahulu terlarut, dan ini masih ada belum terlarut. Baiklah, berikut ini penjelasannya. Baiklah, selanjutnya praktikum yang ketiga, yaitu kita sediakan 2 botol aqua, lalu ada tutupnya dan ada balon yang sudah diisikan dengan 2 sendok makan soda kue. Lalu juga ada cuka. Di sini pada botol yang pertama kita masukkan 20 ml cuka. Selanjutnya 40 ml ke dalam gelas yang kedua. Setelah itu, botol yang pertama kita masukkan lagi 20 ml air. Selanjutnya dia sudah setara. Selanjutnya kita tutup menggunakan botol dan yang sudah kita pasangkan dengan balon. Lalu kita jatuhkan. Baiklah, berikut penjelasannya. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasannya. Di mana untuk hasil dan pembahasan yaitu yang pertama untuk jaskul menggunakan air panas dan juga air dingin, dan yang kedua jaskul yang sudah dihancurkan dan jaskul utuh. Yaitu untuk hasil dan pembahasannya, luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi suatu zat, karena suatu zat padat akan lebih cepat bereaksi jika permukaannya diperluas. Maka dari itu, jika kita ingin melarutkan jaskul dan dengan waktu yang singkat, kita harus menggeruskannya terlebih dahulu atau kita hancurkan dengan mengubahnya menjadi serbuk atau serpihan kecil yang banyak menyebabkan bertambahnya luas permukaan dari jaskul yang nantinya bersentuhan dengan air. Menurut teori tumbukan pun, semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan partikel larutan, maka peluang terjadinya reaksi semakin banyak, sehingga reaksi antara zat dengan larutan semakin cepat. Berbeda dengan tablet jaskul yang masih utuh. Tablet jaskul yang masih utuh mempunyai luas permukaan yang lebih kecil dari luas permukaan jaskul yang sudah menjadi bubuk. Maka luas permukaan yang bersentuhan pun lebih sedikit dan menyebabkan pelarutan berjalan lebih lama. Begitu juga dengan suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Jika suatu suhu dinaikkan, maka akan terjadi penambahan energi sehingga pergerakan partikel menjadi lebih cepat. Akibatnya, semakin banyak tumbukan efektif antar molekul bereaksi sehingga reaksi akan berlangsung cepat. Oleh karena itu, jika kita melarutkan gula ke dalam air panas, molekul-molekul gula dengan molekul-molekul pada air panas akan bergerak lebih cepat dan mengakibatkan banyak tumbukan antara molekul air panas dengan molekul jaskul tadi, maka pelarutan pun lebih cepat terjadi. Berbeda dengan jaskul yang dilarutkan dengan air yang bersuhu normal, maka tidak mengalami pertambahan kecepatan pergerakan partikel. Sehingga tumbukan yang terjadi pun berjalan lambat dan menyebabkan jaskul larut dengan waktu yang lama. Kenaikan suhu juga mengakibatkan bertambahnya energi kinetik molekul-molekul dalam suatu zat bereaksi, sehingga energi kinetiknya lebih besar dari harga energi aktivasinya. Hal itu dijelaskan oleh Svante Arrhenius dengan menggunakan persamaan hubungan suhu dengan energi aktivasi. Dan dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan suhu berbanding terbalik dengan energi aktivasi. Pada percobaan ini, saya menggunakan jaskul sebagai bahan percobaan. Jaskul terbuat dari bahan alami, ekstrak time untuk membantu meredakan gejala panas dalam, karena jaskul merupakan tablet effervescens yang praktif, di mana apabila jaskul direaksikan dengan air akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 karena jaskul merupakan minuman berkarbonasi. Dan sedangkan untuk percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan cuka dan juga soda kue, yaitu semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam satuan luas ruangan. Akibatnya tumbukan antar molekul atau partikel juga semakin banyak dan sering terjadi. Dengan demikian, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Dari percobaan yang sudah saya lakukan, yaitu
balon yang berisikan dengan soda kue, balon yang isinya cuka 20%, di mana ternyata balonnya lebih lambat dibandingkan dengan cuka yang berisikan 40 ml pada gelas yang kedua. Baiklah, kesimpulan dari praktikum saya yaitu luas permukaan dan suhu merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk melarutkan suatu zat. Karena luas permukaan dan suhu sangatlah berpengaruh terhadap laju reaksi. Semakin besar luas permukaan suatu zat akan semakin cepat laju reaksinya, dan juga semakin tinggi suhu zat bereaksi akan semakin cepat laju reaksinya. Katalis memberikan suatu jalan lain bagi reaksi yang energi pengaktifannya lebih rendah. Baiklah, sampai di sini praktikum yang dapat saya sampaikan dan dapat yang saya lakukan yaitu tentang uji laju reaksi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.